Surabaya. Di sini kita akan menjadikan sebuah video, yakni video tentang pendidikan kesehatan mengenai pengaruh penerapan terapi mobilisasi dini terhadap proses penyembuhan luka yang dialami oleh pasien pos operasi appendektomi. Kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian penyakit apendisitis, tanda gejala, pasca operasi, serta required advanced phase nursing dan masih banyak lagi. Terlalu lama lagi, yuk ikut video kita ya, stay tune! Sebelum kita memulai pembahasan terkait post-operasi apendisitis, yuk kita bahas terlebih dahulu apa sih penyakit apendisitis itu? Apa sih yang dimaksud dengan apendisitis itu? Jadi, apendisitis atau biasa kita sebut peradangan usus buntu merupakan peradangan pada apendik yang secara anatomis apendik digambarkan sebagai bagian yang sempit dan panjang dengan ukuran rata-rata 1-9 inci. Menurut data Departemen Kesehatan, apendisitis akut di Indonesia berkisar 24,9 kasus per 10.000 populasi dan bertambah setiap tahunnya, seperti pada tahun 2016 sebanyak 65.755 orang dan pada tahun 2017 jumlah pasien apendisitis sebanyak 375.601 orang. Apendisitis ini bisa menimpa pada laki-laki maupun perempuan dengan risiko menderita apendisitis selama hidupnya mencapai 7-8%. Prevalensi tertinggi terjadi pada usia 20-30 tahun. Adapun penyebab terjadinya apendisitis yaitu usus buntu terjadi ketika ada sisa makanan yang terjebak dalam usus buntu kemudian terinfeksi bakteri. Jadi, bakteri berkembang biak dan membusukkan sisa makanan di dalam usus buntu. Terdapat pula faktor pencetus lain yang timbul seperti adanya sumbatan lumen apendik, tumor apendiks, dan cacing askaris yang dapat menyebabkan sumbatan, sehingga menimbulkan terjadinya peradangan. Tanda dan gejala apendisitis. Adapun tanda dan gejalanya yang umumnya timbul yakni adanya nyeri tekan dan menetap di bagian perut kanan bawah, serta biasanya terjadi ketika sedang berjalan atau sedang batuk. Adapun penanganan apendisitis ada dua, yakni yang pertama pembedahan atau biasa disebut konvensional atau laparoskopi, yaitu dengan cara membuat beberapa sayatan sebesar lubang kunci di perut. Melalui sayatan tersebut, dokter akan memasukkan alat bedah khusus untuk mengangkat usus buntu. Cara yang kedua yaitu operasi atau appendektomi, yaitu dengan pengobatan melalui prosedur tindakan operasi hanya untuk penyakit apendisitis atau penyingkiran atau pengangkatan usus buntu yang terinfeksi. Nah, setelah mengetahui apa itu apendisitis, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai perawatan pada pasien appendektomi atau pasca operasi. Permisi Kak, mau tanya dong, gimana sih kondisi pasien pasca operasi appendektomi? Mau tahu? Yuk kita berbincang-bincang. Boleh tuh Kak. Jadi gimana nih Kak kondisi pasien pasca operasi appendektomi? Tunggu sebentar ya, saya mau cari teman saya yang satu lagi.
Dia anaknya suka membaca buku, jadi asik kalau kamu dengan dia. Meanwhile. Nah itu dia. Nanda, Wah, ada apa nih? Boleh ngomong nggak? boleh dong. Ini kita lagi membahas pasca operasi appendektomi. Wah, kebetulan banget aku juga lagi baca-baca materi tentang masalah appendektomi. Kebetulan banget nih Kak, boleh lebih jelas sedikit nggak mengenai perawatan pasien pasca operasi appendektomi? Nah, jadi posappendektomi merupakan peristiwa setelah dilakukannya tindakan pembedahan atau operasi pada apendik yang mengalami inflamasi. Kondisi posoperasi dimulai saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Oh begitu. Lalu biasanya terdapat gejala apa saja yang muncul setelah melakukan operasi appendisitis Kak? Dalam gejala dapat berupa nyeri maupun infeksi atau posoperasi. Pasien pasca operasi sangat rentan terhadap infeksi baik dari virus, bakteri maupun jamur. Namun terkadang kita tidak menyadari kapan infeksi mulai terjadi pada kita sehingga setelah infeksi sudah sangat parah kita baru menyadari karena sudah menimbulkan masalah kesehatan. Ada beberapa tanda dan gejala yang timbul dari infeksi pasca operasi. Kamu masih ingat nggak, Ais, yang pernah kita pelajari kemarin dengan Bu Sinar? Ingat dong. Jadi tanda gejala yang pertama itu ada dolor atau nyeri. Nyeri pada infeksi ini terjadi karena adanya zat yang keluar dari luka infeksi pada pasien. Selanjutnya yang kedua ada keluar atau panas pada daerah yang mengalami panas. Ini terjadi karena tubuh mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area yang terkena infeksi untuk mengirim lebih banyak antibodi dalam memerangi antigen atau penyebab infeksi. Yang ketiga yakni tumor atau pembekakan. Tumor di sini bukan diartikan sebagai sel kanker, namun diartikan sebagai pembekakan. Hal ini terjadi karena pada pembekakan pada area infeksi mengalami peningkatan permeabilitas sel dan peningkatan aliran darah. Dan ada juga yang terakhir itu rubor atau kemerahan. Rubor ini terjadi karena pada area infeksi terdapat banyak peningkatan aliran darah sehingga menimbulkan warna kemerahan. Ngomong-ngomong tentang luka nih Kak, ada nggak sih Kak klasifikasi pada infeksi luka? Ada di buku yang dalam kerja. Menurut The National Clinical Surveillance Infection atau NIS, beberapa macam. Yang pertama, superficial incision atau SSI atau ITP superficial merupakan infeksi yang terjadi pada kurun waktu 30 hari pasca operasi dan infeksi tersebut hanya melibatkan kulit dan jaringan sentuhan pada tempat insisi. Lalu kedua, ada deep incisional atau SSI atau FTP dalam merupakan infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari pasca operasi dan melibatkan jaringan yang lebih dalam. Jadi contohnya jaringan otot atau fascia pada tempat insisi. Yang ketiga ada organ space SSI atau ITP organ dalam merupakan infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari pasca operasi dan melibatkan suatu bagian anatomi tertentu. Contohnya organ atau tulang pada tempat insisi yang dibuka atau dimanipulasi pada saat operasi. Wow, wawasanku tambah luas nih Kak. Lalu kalau komplikasi pada pasca operasi apakah juga ada Kak? Ada beberapa juga komplikasi pada pasca operasi appendektomi. Yang pertama yaitu infeksi luka operasi. Yang kedua ada abses atau luka dalam. Yang ketiga ada ileus spadolitik. Yang keempat ada obstruksi usus. Yang kelima ada pendarahan. Dan yang terakhir ada peritonitis. Wah, banyak juga ya Kak. Lalu bagaimana perawatan dan pemulihan
pemulihan pasien pasca operasi appendektomi? Pasien akan menjalani observasi selama beberapa jam sesuai operasi usus buntu seperti DTP dan efek reaksi stimulus. Jika tidak parah, biasanya pasien dapat langsung pulang hari itu juga. Ada juga beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemulihan, diantaranya menyebutkan istirahat, memperbanyak minum air putih untuk mencegah sembelit pasca operasi usus buntu. Lalu menghindari aktivitas berat selama 10 sampai 14 hari setelah operasi usus buntu. Tetapi menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat dan memiliki permukaan kasar. Oh, seperti itu. Lalu apakah ada cara Kak agar proses penyembuhan luka itu cepat sembuh? Dalam suatu penelitian yang pernah kakak baca pada jurnal keperawatan, disebutkan ada salah satu cara untuk mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi appendektomi, yakni dengan melakukan terapi mobilisasi dini. Nah, yang pertama tujuan dari mobilisasi sendiri adalah untuk mempertahankan fungsi tubuh, memperlancar peredaran darah, membantu pernapasan menjadi lebih baik, mempertahankan batas otot, memperlancar eliminasi api dan urin, mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal atau dapat memenuhi kebutuhan gerakan harian. Wah, gimana caranya tuh Kak? Oh, mau tahu caranya? Mau banget dong. Ya udah yuk kita praktik sama-sama di lab. Yuk Sobat Sehat, kita sama-sama lihat bagaimana evidence based nursing mengenai mobilisasi dini pada pasien pasca operasi. Yuk. Yang pertama yaitu latihan nafas dalam. Latihan ini dilakukan dengan cara menarik nafas melalui hidung, lalu menghembuskannya melalui mulut dan diulang sebanyak 3 kali. Coba ada praktekkan. Untuk pasien yang telah dilakukan pembedahan pada daerah perut atau dada, maka dilakukan baku efektif dengan cara meletakkan bantal tersebut pada area dada atau perut untuk mengurangi rasa sakit. Jadi ketika nanti dibantukan, mohon memegangi selimutnya untuk mengurangi rasa sakit. Nah, selanjutnya adalah latihan baku efektif dengan cara tarik nafas panjang melalui hidung, lalu dikeluarkan secara perlahan dan jangan dibakukan, dilakukan senyum dan hati-hati lalu. Yang ketiga adalah latihan gerak sendi yang dilakukan pada bagian tangan. Gerakan pertama yakni memutar dengan tangan seperti ini. Jadi bisa contohkan ya. Yang kedua yakni melakukan gerakan tarikan dan dapatkan jari-jari telapak tangan. Lakukan secara yang ketiga yakni gerakan menekankan dan menjauhkan lengan tangan. Gerakan selanjutnya gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Yang keempat yakni latihan gerak sendi pada kaki. Pada yang pertama, menaik turunkan telapak kaki. Kemudian dilakukan pada kedua telapak kaki. Langkah yang kedua yakni gerakan telapak kaki ke kiri dan ke kanan. Kemudian dilakukan pada kedua kaki. Langkah yang ketiga yakni gerakan ujung jari kaki ke atas dan ke bawah.
kemudian dilakukan pada kaki yang sebelahnya lagi. Langkah yang kelima yakni menggerakkan kaki ke samping kanan dan kiri. Kemudian dilakukan juga pada kaki yang sebelahnya. Selanjutnya adalah melakukan mobilisasi dini 6-10 jam pada pasien pos operasi. Yang pertama adalah mengangkat kaki kanan, lalu miringkan ke kanan dan ke kiri, dilakukan setiap 2 jam sekali. Mobilisasi selanjutnya yakni 10 sampai 24 jam pasca operasi dengan cara meninggikan kepala pasien dengan posisi 15 sampai 90 derajat. Jika pasien mengalami gejala lain seperti nyeri, pusing, keringat dingin, maka kembalikan posisi pasien pada posisi semula. Baik, apakah ada gejala gambaran? Baik, saya tinggal lagi ya. Apakah posisi ini sudah nyaman? Lakukan tahapan ini selama 15 menit atau lebih jika pasien menginginkan. Selanjutnya, posisikan pasien dengan duduk tanpa sandaran dengan cara meletakkan tangan pasien ke tempat tidur. Apakah ada nyeri pada posisi ini? Jika nanti terdapat nyeri, lakukan dengan cara relaksasi nafas dalam ya.